Nah, kita lanjutkan kembali. Apa bedanya antara akson yang bermielin dan akson yang tidak bermielin? Nah, ternyata selubung mielin ini dia bisa meningkatkan kecepatan konduksi dengan meningkatkan resistensi dan mengurangi kebocoran arus, di mana akan terjadi yang namanya lonjakan potensial aksi atau konduksi saltatorik. Jadi gambarnya itu akan seperti ini. Nah, ketika ada Na yang masuk di sini, maka karena dia punya selubung mielin, dia akan lompat ke nodus Ranvier. Dia akan seperti itu, terus sampai di akson terminal. Jadi dia lompat. Coba bayangkan ada orang lari sama orang lompat, lebih cepat mana nyampenya? Harusnya lebih cepat yang lompat. Nah, itulah kenapa pada akson yang dia berselubung mielin, maka penghantarannya akan lebih cepat. Itu nanti akan ada bedanya. Neuron-neuronnya akan berbeda. Kemudian kita masuk ke komunikasi sel saraf. Jadi tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa penerusan informasi atau penghantaran informasi di sepanjang akson itu tadi itu didapatkan dari vesikel, ya kan? Nah, vesikel itu isinya adalah neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini yang membawa informasi dari sel satu ke sel berikutnya, yang dia nanti akan berdifusi melewati celah sinap untuk dia bisa terikat sama reseptor yang ada di sel sasaran. Nah, neurotransmitter ini dia punya berbagai bentuk. Ada asetilkolin, ada norapinefrin, kemudian dia ada glutamat, GABA, serotonin, adenosin. Itu semuanya adalah neurotransmitter. Kebanyakan dia disekresi atau diproduksi di otak, sistem saraf pusat maksudnya. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi masing-masing neurotransmitter itu dia punya reseptor. Nah, reseptornya ini dia juga punya fungsinya masing-masing. Kebanyakan kalau yang glutamat, maksud saya yang GABA itu dia inhibitor, jadi dia yang menghambat. Nanti kita lebih banyak bahas di sistem saraf pusat. Kemudian neurotransmitter ini reseptornya bisa berupa reseptor ionotropik atau reseptor metabotropik. Nah, neurotransmitter ini dia disintesis di badan sel atau bisa juga disintesis di terminal akson, karena yang terminal akson ini tadi yang dia paling dekat dengan celah sinap. Kemudian si neurotransmitter ini dia akan disimpan di vesikel dan dikeluarkan melalui eksositosis. Nah, jadi gini, ketika ada potensial aksi di sini, dia masuk, maka vesikel ini dia akan terbentuk, kemudian dia akan mengeluarkan isinya, neurotransmitternya. Jadi dia akan mengeluarkan neurotransmitter. Nah, nanti neurotransmitter ini dia akan ditangkap oleh reseptor. Nah, ketika dia sudah ditangkap oleh reseptor, maka akan terjadi respon sel, apapun responnya. Kemudian, neurotransmitter ini dia punya sistem homeostasis. Jadi dia punya yang bagian menghilangkan. Jadi ketika yang keluar ini dianggap terlalu banyak, maka dia nanti akan dikembalikan lagi masuk ke dalam. Atau bisa juga dia dimasukkan ke sel glia. Atau ada juga enzim yang dia akan menginaktivasi sisa-sisa neurotransmitter yang ada di sinap, sehingga tidak akan terjadi potensial aksi yang tidak perlu. Jadi potensial aksinya secukupnya saja.
Nah, ini ada yang nama enzimnya apa? Enzimnya kalau asetilkolin neurotransmitternya, kalau neurotransmitternya asetilkolin, nama enzimnya itu adalah asetilkolin esterase. Nah, neurotransmitter ini dia akan bisa, neurotransmitter ini dia bekerja cepat. Kemudian semakin banyak neurotransmitter yang dilepaskan, maka potensial aksi frekuensinya juga akan meningkat. Jadi potensial aksi itu tergantung pada potensial aksi di sel sasaran itu tergantung dari seberapa banyak neurotransmitter dilepaskan. Nah, berikutnya adalah integrasi transfer informasi saraf. Jadi transfer informasi yang ada di saraf itu tergantung pada sel neuronnya. Nah, sel neuron itu dia ada yang divergen, ada yang konvergen. Jadi ada dari satu, kemudian dia nah seperti ini ya, ini namanya adalah divergen. Kalau yang ini, dia adalah konvergen. Jadi justru dia dapat dari banyak, kemudian dia dijadikan satu. Nah, itu adalah penerusan informasinya. Reseptornya tadi sudah sempat saya bilang bahwa dia bisa pakai ion atau ionotropik atau bisa juga metabutropik. Kalau ionotropik jelas dia pakai pintu ion, bisa pakai NaK atau bisa pakai kalsium ataupun yang lainnya. Sementara kalau yang protein G itu berarti reseptornya ini dia akan bergandeng dengan protein G. Sinaptiknya itu dia lebih lambat daripada yang ionotropik. Kalau yang ion itu dia paling cepat. Nah ini ya, jadi bisa lewat ion, kanal ion, bisa lewat protein G. Ini reseptor yang berganding dengan protein G. Nah kalau misalkan dia lewat reseptor protein G ini dia nanti akan mengaktifasi second messenger. Nah, second messenger ini nanti biasanya dia juga akan berpengaruh terhadap saluran ion, sehingga nanti ionnya bisa buka atau bahkan bisa nutup, tergantung neurotransmitternya itu memberi informasi apa. Nah, nanti akan ada yang namanya EPSP sama IPSP. Apa bedanya? Bedanya itu adalah di inhibitory atau excitatory. Kalau dia inhibitory, berarti dia akan menghentikan potensial aksi. Jadi dia menghambat potensial aksi. Sementara kalau excitatory, maka dia akan meningkatkan depolarisasi. Jadi gitu. Kemudian, nah ini adalah potensial berjenjang tadi, sumasi. Ada yang namanya sumasi spasial, ada yang namanya sumasi temporal. Kalau sumasi spasial itu terjadi secara bersamaan, kalau sumasi temporal itu dia terjadi secara berurutan. Misal gini dek, ada satu mainan mobil-mobilan lah ya. Nah mobil-mobilan itu kan dia kan butuh baterai. Nah kalau misalkan dalam mobil-mobilan itu dia sudah langsung punya baterai, ini diisi baterai 3. Nah, berarti itu adalah penjumlahan spasial, langsung secara bersamaan. Kalau misalkan ada mobil-mobilan, biasanya ini rakitan, ini dia urutannya tuh gini, jadi dikasih baterai 1, kemudian baterai satunya lagi itu disambungkan, baterai satunya lagi disambungkan. Nah, ini terjadi secara berurutan. Ini namanya adalah penjumlahan temporal. Nah, itu. Jumlahnya nanti tetap akan sama sih. Tapi kan beda cara ngasihinnya. Nah ini, jadi dia dikasih secara bersamaan. Kalau ini tuh dia dikasih 2 dulu, ternyata kurang, akhirnya ditambahi lagi 1. Oh sorry. Ini masih tetap yang
Ini masih tetap yang spasial. Nah, yang temporal tuh yang ini. Jadi dia ditambah, akhirnya dia bisa sampai terjadi depolarisasi. Tuh. Ini juga respon-respon. Nah, ada nanti yang namanya potensiasi. Biasanya ini terjadi pada penyimpanan memori jangka panjang. Penyimpanan memori jangka panjang ini biasanya dia akan melibatkan lebih banyak neurotransmitter. Nah, di sini ada glutamat, kemudian nanti jadi neurotransmitternya itu biasanya kalau yang long term potentiation itu dia pakai glutamat. Jadi glutamat ini nanti dia keluar di sinap, ini kan sinap. Kemudian nanti dia akan membuka pintu NA sehingga NA bisa masuk dan juga membuka pintu CA sehingga CA juga bisa masuk. Nah, karena ada CA sama NA, maka dia akan mengaktifkan second messenger sehingga selnya akan lebih sensitif terhadap glutamat. Biasanya ini akan lebih membuat potensial aksi itu menjadi lebih lama. Nah, itu adalah yang potensiasi long term. Lebih lama biasanya, dan biasanya neurotransmitternya pakai glutamat. Oke, itu untuk yang perkuliahan neuron. Nanti kita lanjut di perkuliahan yang kelima dan keenam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA, Google Classroom. Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.